morning. How are you today? I hope all of you stay good and stay healthy. Okay, now we are going to our lesson. Let's prepare ourselves. Nah, mari kita persiapkan diri kita untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya nak. Hari ini kita belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 3, energi alternatif, pembelajaran yang ke-6. Let us study together. Mari kita belajar bersama. Di sini ada gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks petunjuk. Nah, kamu sudah tahu apa itu teks petunjuk ya nak? Dan apa itu gagasan pokok serta gagasan pendukung. Gagasan pokok itu merupakan inti atau pokok permasalahan dalam sebuah paragraf. Gagasan pendukung ini merupakan kalimat pendukung untuk gagasan pokok tadi. Oke. Nah, di sini ada gambar buah lemon. Nah, ini merupakan salah satu tumbuhan yang dapat dijadikan sebagai energi alternatif. Ya. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar membuat energi alternatif dari buah kentang, ya nak. Jadi selain kentang, buah lemon juga kita bisa manfaatkan menjadi sumber energi listrik. Nah, buah lemon dengan kentang ini sama-sama mengandung elektrolit. Ya, mengandung elektrolit yang dapat menghasilkan listrik, ya nak. Nah, di sini ada teks petunjuk membuat energi listrik dari buah lemon. Nah, kalau kita perhatikan sama teknik pembuatannya dengan energi listrik dari buah kentang, ya nak, sama ya. Ya, di sini ada alat atau bahan yang disiapkan. Yang pertama ada 3 buah lemon, sebuah lampu yang berwarna atau lampu LED yang berwarna ini ya nak. Kemudian 3 lempeng seng, bisa kita ganti dengan paku yang baru. 3 lempeng tembaga bisa kita ganti dengan uang koin yang 500 yang kuning ya nak. Nah, kemudian 4 buah penjepit buaya. Nah, 4 buah berarti 4 pasang maksudnya nih ya nak. Baik. Nah, inilah alat dan bahan yang perlu kita siapkan untuk membuat energi listrik dari buah lemon. Nah, di sini ada langkah kegiatannya. Yang pertama, siapkan lemon, kemudian tancapkan paku dan uang koinnya seperti ini anak. Di sini paku, sini uang koin, paku uang koin gitu ya nak. Kemudian hubungkan tiap lempeng dengan menggunakan penjepit buaya. Ya. Setelah kabelnya kita sambung dengan penjepit buaya. Jadi di sini kurang ya nak, ada kabel yang perlu di sini juga. Kabelnya perlu supaya bisa menghubungkan penjepit buayanya. Oke. Kemudian nyalakan lampu dengan menghubungkan 2 penjepit buaya terakhir. Nah, ini. Jadi dihubungkan penjepit buaya terakhirnya dengan lampu, ya, maka lampunya akan menyala. Mengapa bisa menyala? Karena buah lemon ini mengandung elektrolit tadi namanya, nak. Oke, inilah energi listrik dari buah lemon. Nah, sekarang kamu bisa menuliskan langkah percobaan di atas ke dalam bentuk paragraf. Nah, paragraf itu dia berbentuk paragraf tulisannya nak, terdiri dari beberapa kalimat yang panjang seperti narasi. Kemudian sebelum kamu membuat paragrafnya, kamu menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf terlebih dahulu. Nah, gagasan pokoknya apa intinya di sini? Intinya adalah membuat energi listrik dari buah lemon itu ya nak. Kemudian gagasan pendukungnya bisa kamu buat alat dan bahannya, kemudian langkah-langkah kegiatannya. Nah, itulah yang menjadi gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks petunjuk energi listrik dari buah lemon. Oke? Nah, kamu bisa menuliskannya di bukunya masing-masing ya nak. Dicoba dituliskan dan tidak usah dikirim kepada men. Nah, dalam penggunaan
energi alternatif kita memiliki hak dan kewajiban. Hak merupakan segala sesuatu yang kita peroleh, sedangkan kewajiban segala sesuatu yang wajib yang harus kita laksanakan ya nak. Nah, penggunaan energi alternatif dapat mengurangi pencemaran atau disebut dengan energi alternatif itu ramah lingkungan ya nak. Jadi tidak ada pencemaran di situ, pencemaran udara atau apapun ya. Nah, ini contohnya ya, energi matahari diubah menjadi energi listrik dengan menggunakan panel surya ya nak. Nah, menggunakan energi alternatif berarti telah memenuhi kewajiban memelihara lingkungan. Jadi secara tidak langsung kita sudah memenuhi kewajiban kita memelihara lingkungan. Mengapa? Karena penggunaan energi alternatif itu mengurangi pencemaran lingkungan, maka kita sudah memelihara lingkungan ya nak. Oke, kewajiban dalam memelihara lingkungan ya, kewajiban kita memelihara lingkungan yang pertama, gunakan air sesuai kebutuhan. Berarti kita termasuk memelihara lingkungan kita. Jadi supaya air tidak habis atau supaya air tidak terbuang-buang, maka gunakanlah sesuai kebutuhan. Jika kamu melihat keran air berjalan terus sudah penuh, kamu hendaknya mematikan kerannya. Ya. Kemudian yang kedua, menggunakan kendaraan hemat energi. Berarti kita termasuk memelihara lingkungan. Karena apa? Ya, seperti ini kita bersepeda, di sini tidak ada polusi udara ya nak, tidak ada pencemaran lingkungan di sini. Karena dengan bersepeda kita sebenarnya sehat, ya sehat. Jadi menghemat energi juga ini ya nak, menghemat energi. Kalau kita pakai sepeda motor atau mobil pasti menggunakan bahan bakar minyak, tapi kalau bersepeda kita hanya menggunakan tenaga untuk mendayung sepeda, oke? Jadi termasuk menghemat energi. Dan termasuk juga itu menjaga lingkungan atau memelihara lingkungan. Yang ketiga, kita bisa memelihara lingkungan dengan tidak membuang limbah sembarangan, membuang sampah sembarangan ya nak. Nah, seperti ini sudah rapi ini, disortir sampah plastik, sampah organik dan yang lainnya ya nak. Di sekolah kita juga ada pengelompokan sampah, yang mana tong sampah organik, mana tong sampah anorganik. Sampah organik berarti berupa daun-daunan ya nak, kertas. Sedangkan sampah anorganik ini berupa plastik atau kaleng ya nak, yang membutuhkan waktu beratus-ratus tahun, berjuta-juta tahun supaya bisa membusuk. Nah, itu dia lah sampah anorganik ya. Nah, yang keempat ya, kita dapat memelihara lingkungan dengan menggunakan sinar matahari untuk penerangan siang hari. Ya, menggunakan sinar matahari untuk penerangan siang hari seperti ini. Dibukalah jendelanya supaya masuk sinar matahari. Jadi kita termasuk menghemat energi juga, energi listrik ya nak. Kemudian di pagi hari kita berjemur ya, mengubah vitamin ultraviolet ya, mengubah vitamin Pro, vitamin D di dalam tubuh kita menjadi vitamin D, bagus untuk tulang. Apalagi sekarang wabah COVID, kita perlu berjemur ya nak supaya sehat di pagi hari. Dan gunakanlah sinar matahari untuk penerangan di siang hari di dalam rumah atau di ruangan. Yang kelima, kita bisa mengurangi penggunaan energi. Nah, seperti ini misalnya ini wortel ini ya nak, kita bisa memparut dengan manual tanpa harus menggunakan ya alat elektronik atau penggunaan listrik. Oke, kita bisa menguranginya. Nah, hak-hak yang didapatkan kita setelah melaksanakan kewajiban memelihara lingkungan. Tadi kita sudah melakukan kewajiban kita memelihara lingkungan. Sekarang hak yang kita peroleh setelah melaksanakan kewajiban memelihara lingkungan. Contohnya di sini. Kita berhak memperoleh udara yang segar, oksigen, O2 ya, kita berhak memperoleh udara segar atau O2 atau oksigen. Nah, udara ini atau oksigen ini menjadi lebih terjaga jika kita memelihara lingkungan ya.
Contohnya tadi tidak membuang sampah, ya, mengurangi penggunaan mobil, sepeda motor, yaitu termasuk memelihara lingkungan. Yang kedua, kita memiliki tubuh yang sehat. Kalau lingkungan kita sehat, pasti tubuh pun sehat, ya nak. Maka jagalah kebersihan lingkungan supaya ya kita bisa menghirup udara yang sehat. Nah, yang ketiga, dapat menggunakan air bersih. Ya, kalau kita menjaga kebersihan lingkungan, memelihara lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah ke sungai, ke danau, ke laut, nah maka air menjadi bersih. Kita dapat menggunakannya untuk mandi, minum, dan mencuci. Oke? Nah, yang keempat, kita dapat memanfaatkan sumber daya alam. Nah, sumber daya alam termasuk di sini tumbuhan, ya nak. Kita dapat memanfaatkan tumbuhan, matahari, udara yang segar, ya kan? Nah, untuk apa? Seperti petani ini membutuhkan apa di sini? Membutuhkan udara, membutuhkan matahari, membutuhkan air. Nah, maka dia bisa panen seperti ini. Oke? Nah, maka kita dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan baik. Nah, itulah yang menjadi kewajiban kita memelihara lingkungan dan hak memelihara lingkungan, serta penggunaan lemon untuk membuat energi alternatif. Nah, semoga kita bisa memahaminya dan melaksanakannya dalam kehidupan kita, ya nak, terkhusus untuk kewajiban dan hak pemeliharaan lingkungan. Okay, thank you for your attention. See you and bye-bye.